eh, renungan, ya, membawakan sebuah renungan bahwa kita ini sedang berjuang, ya kan? Jadi katanya Soekarno, perjuangan kita itu lebih berat daripada perjuangan zaman dulu. Kenapa? Karena perjuangan zaman dulu melawan penjajah, tapi perjuangan yang sekarang itu lebih berat. Karena kita melawan diri kita sendiri nih. Apakah kemalasan kita? Apakah mungkin penundaan kita, apakah ketakutan kita, dan sebagainya. Oke, sekarang terkait dengan bisnis prudensial. Kita mau meraih kemerdekaan lewat bisnis prudensial. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, bagi teman-teman yang sudah bersama kayak Leo ya, contohnya kayak Leo. Leo ini adalah produksi prudensial era tahun 2005. Sejak dulu sampai hari ini udah 20 tahun gitu kan. Nah, ada terjadi pergeseran, perubahan titik di mana zaman dulu ya, zaman dulu kita ini eh, untuk mendapatkan penghasilan, kita ini bisa lebih santai zaman dulu. Zaman sekarang kita perlu lebih aktif ya. Kenapa bisa lebih santai? Karena zaman dulu komisinya 2 tahun 30%, ya kan? Tapi ada plus minus, ya kan? Minusnya apa sih? 30% bukan dari total premi, cuman dari 70% premi atau 60% premi, karena yang dihitung 30% cuman yang bagian yang masuk ke insurance zamannya unit link. Zaman sekarang, ya kan? Full, dihitung full 100%, bisa 20%, bisa 30% kalau kayak Percinta, ya kan? Nah, itu tergantung dari produknya, ya kan? Nah, namun satu hal yang Leo akhirnya menyadari ya, buat saya pribadi akhirnya saya menyadari ya, zaman sekarang ternyata kita tuh harus betul-betul super aktif. Jadi Leo memaksa diri Leo untuk super aktif. Bagaimana caranya supaya kita bisa super aktif? Kita harus punya tim. Kalau tidak punya tim, maka kita mungkin tidak bisa aktif setiap hari, ya kan? Nah, kalau punya tim, kita bisa aktif setiap hari. Jadi kita coba melakukan perekrutan, ya kan? Nah, ketika melakukan perekrutan, kemarin waktu Leo sempat sharing nih sama Kartika sama Bu Medi ya kemarin ya. Eh, Leo habis reuni, Leo kan ketemu beberapa teman-teman. Terus barusan Sabtu kemarin itu ada yang orang tuanya meninggal ya, dan memang disemayamkan di Kota Malang ya. Akhirnya saya datang karena saya mau menjalin relasi lebih lanjut dengan mereka. Karena waktu SMA saya nggak kenal mereka gitu. Ternyata dia teman seangkatan. Ya sudah, saya datang untuk jalin relasi. Ada yang menjadi incaran saya juga di Surabaya. Dia seorang dokter gigi. Tapi ternyata di malam itu ketika Leo ditanya balik tentang pekerjaan Leo, Leo bilang Leo di Prudential kan. Dia bilang, loh Leo Prudential, aku baru tadi pagi datang ke kantor Prudential jadi agent. Katanya si dokter gigi yang menjadi incaran saya. Ya, nah ada satu hal yang saya petik ya. Ternyata gini, saya tanya, masuk ke agensi mana? MRT Surabaya. Oke. Nah, ketika dia ke agensi, ya, dia ngomong, kamu datang dulu aja, lihat-lihat kantor kami kayak apa, lihat-lihat kantor kita kayak apa. Terus BOP terjadi pada saat dia berada di kantor. Dan ketika sudah sampai di kantor, ya, dia bilang, jadi gini, teman-teman, tips ya, tips buat teman-teman, ketika melakukan perekrutan, kalau dia suami istri, itu langsung rekrut kedua-duanya. Karena begini, ya, di dalam presentasi BOP kan itu akan naik jadi leader. Pertanyaan dari si perekrut kepada mereka, di antara suami dan istri, siapa yang akan promosi menjadi leader? Itu pertanyaannya. Nah, sehingga setelah mereka diskusi, akhirnya diputuskan sang istri, teman saya itu, sang istri itu yang akan menjadi leader. Oke, kalau kamu yang menjadi leader, maka yang kedua, si suami kamu adalah sebagai produser. Katanya gitu. Jadi kalau ketemu dengan suami istri, setiap kali ya melakukan perekrutan, maka dua-duanya itu harus jadi agent. Supaya kedua-duanya seimbang menjalankan, jadi tidak ada yang satu tarik, satu jalan, satu nggak mau, nggak bolehin jalan, nggak ada gitu ceritanya. Jadi betul-betul suami istri itu ada di dalam satu perahu, ya. Kalau suami istri ada di satu perahu, itu enak jalannya, gitu. Nah, sehingga diputuskan siapa jadi produser, siapa yang jadi leader. Akhirnya yang sang suami dimajukan sebagai agent, ya, sebagai produser, tapi dipasang di bawah nama si istri. Istrinya yang dipasang duluan maju sebagai leader nantinya. Nah, sehingga konsep awal sudah jelas. Ketika mereka join, mereka harus promosi. Akhirnya mereka untuk mencapai, kalau kita setiap laporan bulanan itu kan ada laporan top 20 FLC, ya kan, yang mendapatkan FLC perekrutan terbanyak itu top 20-nya siapa gitu ya. Nah, itu maka kita bisa langsung dapatkan, ya, kita bisa langsung dapatkan 2 agent. Kalau ada 3 pasang kita langsung dapat 6 agent. Ternyata itu cara mereka supaya dapat masuk ke top 20 gitu ya.
dan konsepnya udah sangat jelas. Nah, dengan adanya agent baru yang join dengan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi mereka melakukan aktivitas harian, gitu ya. Mereka melakukan aktivitas harian. Leo sempat melakukan konsep yang lama. Setelah Leo mempelajari konsep baru ini, Leo langsung mendapat satu aha gitu, ya kan? Satu titik terang. Iya ya. Nah, contoh kemarin, Leo ketemu seorang dokter ya. Dia dokter jiwa. Kemudian saya prospek, saya pikir bisa jadi nasabah. Ternyata dia malah bilang mau jadi agent supaya komisi masuk ke dia. Oke, saya bilang. Akhirnya saat itu yang jadi agent diputuskan sang istri gitu kan. Nah, cuman konsep saya adalah kalau dulu saya tuh berpikir kalau memang suami istri mau jadi agent ya pasang satu nama aja. Saya berpikir seperti itu supaya nggak bingung ngisi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, zaman sekarang kalau jadi agent, itu kan tidak harus ada produksi, betul tidak? Tidak harus ada produksi. Yang penting kan produksi itu ada, tetap harus ada, tapi kan bisa dipasang nama atas nama si pasangannya yang maju sebagai produser, ya. Jadi mereka dikondisikan setiap kali ke nasabah, mereka selalu maju berdua, suami istri ini selalu maju berdua, kayak gitu. Nah, sehingga saya langsung mendapatkan satu aha, iya ya, tahun ini yang sang istrinya yang rekrutan saya kan sekarang kan dia lagi ikut pro apa namanya tuh pro Rising Star ya. Sekarang lagi masuk pro Rising Star karena dia masuk API 30 juta dan 3 cash kan. Nah, ini lagi mau saya push untuk produksi. Kalau misalkan produksinya ternyata tidak memenuhi untuk dia promosi leader hari ini, maka mulai tahun depan suaminya langsung mau aku geret untuk jadi agent juga, supaya suami istri itu betul-betul seia sekata menjalankan bisnis prudensial. Walaupun awalnya mereka join hanya untuk ke closing ke diri pribadi, tapi kita sebagai leader, kita sebagai perekrut, kita bisa mendrive mereka untuk menjalankan bisnis ini, ya, bukan hanya closing untuk pribadi. Betul, tujuan awal closing untuk diri sendiri. Namun, kenapa tidak sekalian menjalankan bisnisnya aja gitu? Nah, ketika kita sekalian menjalankan bisnis, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kalau dia seorang agent baru, pastikan yang namanya full license, MFC, welcoming new agent itu harus beres semuanya. Pastikan lagi yang namanya sertifikasi harus beres semuanya. Kalau Leo melakukan perekrutan, pasti semuanya itu Leo cek satu demi satu, ya. Kalau Purcinta sama PCB kan tidak perlu sertifikasi. Tapi kalau produk-produk yang lain, seperti misalkan kayak PCA, ya, Pro Critical Amanah, ya, Procera, itu kan produk-produk yang vital-vital, ya. Kemudian habis itu ada lagi apa namanya Pro Future, ya kan. Sekarang ada lagi Pro Heritage, gitu kan. Kemudian ada lagi Pruwell Medical pastinya ya. Nah, kemudian habis itu kalau mau merambah ke yang lebih luas, kalau sudah selesai semuanya, pasti kita dorong untuk ambil yang namanya Pruwell Health. Kemudian kalau Pruwell Health itu pasangannya ada tiga, nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada Pruwell Health, harus ada Prulink Next Gen, dan harus ada Training Unit Link. Itu harus beres. Karena kalau lisensi tidak beres, ketika bertemu dengan kesempatan, kita ini tidak berkutik. Kalau kita tidak beres, ya. Jadi hari ini kita kalau namanya orang mau bangun bisnis, maka sertifikasi semua lisensi harus beres. Nggak ada ceritanya lisensi itu nggak beres. Jangan sampai sudah 3 bulan join, lisensi sertifikasi nggak beres-beres. Jangan sampai. Makanya kalau teman-teman yang join di apa kalau Leo sudah melakukan perekrutan, di 2 minggu pertama itu sudah pasti setiap hari full Zoom, pasti setiap hari full Zoom, ya. Karena langsung Leo arahkan untuk apa? Untuk ikut training ini daftar, catat trainingnya. Dan kita sebagai perekrut yang harus kita lakukan apa? Memastikan. Jadi kita selalu kontak, kamu waktunya training jam sekian loh, jangan lupa loh ya. Itu kita tugas kita untuk ini. Dan sebelumnya kita juga sudah ajarin cara masuk Pruvos, cara untuk check-in, cara untuk masuk Zoom. Namanya udah saya siapin juga, nama garis miring kode agent, garis miring kode agency. Jadi saya langsung, saya bilang, ini waktunya biasanya 30 menit setelah Zoom berjalan ada check-in loh, kamu sudah check-in apa belum gitu ya. Nanti ketika selesai, saya WA lagi, kamu sudah check out apa belum gitu ya. Nah, kalau sudah kamu segera kerjakan post test, itu ada post test untuk sertifikasi. Kalau dia tidak bisa, saya akan bantu, tapi kamu coba kerjakan dulu ya. Nah, gitu. Kalau semua sudah beres, maka kita aman ya. Setelah aman, apa yang harus dilakukan? Kita harus review agent yang join di dalam tim kita. Agent ini, apakah dia agent yang mempunyai bank nama, apakah tidak? Jika dia tidak mempunyai bank nama, maka kita harus bisa mendrive agent tersebut
untuk melakukan market survey. Karena market survey itu adalah peluang dia untuk bertumbuh menjadi besar di Prudential. Ya, berkaca dari dulu saya ingat ketika awal Leo join Prudential, ya, role model Leo adalah Kartika Dewi. Dia ngikut Bu Medi ke Kota Blitar, sampai Kota Blitar, Bu Medi itu masuk ke nasabah, sementara Kartika Dewi diturunkan di perempatan, kemudian langsung masuk dari toko ke toko, kayak gitu. Nanti janjian ketemuan lagi. Itu yang nancep di kepalanya Leo, ya. Nah, intinya dalam bisnis ini adalah ketemu orang. Jika kamu tidak ketemu orang, kamu tidak akan pernah bisa menjalankan bisnis ini gitu. Dan ketemu orang itu hanya masalah kebiasaan, bukan masalah sifat manusia. Ya, dulu saya berpikir saya ini seorang introvert, saya seorang yang sangat melankolis, saya seorang yang sangat tertutup, saya seorang yang pendiam. Tapi ternyata kok Leo bisa menjalankan bisnis ini juga. Itu semua dikarenakan apa? Dikarenakan faktor kebiasaan, ya, dikarenakan faktor kebiasaan. Dari yang tadinya saya eh, lebih suka kerja yang ada di balik meja, ya. Zaman dulu sangat manja ya, di balik meja kerja segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan orang pun yang sifatnya kayak ngajar. Jadi saya pernah jadi guru les gitu ya. Saya pernah jalanin MLM Oriflame, tapi Oriflame itu saya nggak ngomong sama orang. Saya hanya beli 100 katalog, tulis nama saya, kemudian habis itu saya sebar katalog itu ke semua orang. Jadi saya terima orderan dari HP. Jadi saya nggak ngomong ya. Tapi ternyata sekarang saya masuk ke Prudential, saya masuk ke bisnis yang memang kita harus ngomong. Dan namanya semua orang sukses di dunia ini itu pasti dia sukses karena dia ngomong, teman-teman. Karena dia bicara. Dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang bisnisnya. Pertanyaan saya sekarang, jika kamu tidak punya list nama untuk kamu presentasi, untuk kamu bicara tentang bisnis, maka pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menjalankan bisnis ini? Karena dalam bisnis ini, kamu harus bisa presentasi, kamu harus ketemu orang. Kalau tidak ketemu orang, nggak bisa. Maka pertanyaan saya sangat sederhana. Coba di-review, teman-teman. Coba di-review. Ya, ada orang yang ditemuin apa tidak? Jika kamu sudah agent yang beberapa tahun jalan, pasti ada orang yang bisa ditemuin. Siapa? Yaitu nasabahmu sendiri. Review polisnya, ya, review polisnya. Bahkan kemarin waktu di acara ALC di Bandung, ya, ada beberapa leader Prudential dari luar negeri, ya, dia leader dari luar negeri, dia cerita, kalau kita setiap kali closing, kita langsung bikin janji temu untuk tahun berikutnya. Jadi setiap kali closing, misalkan closingnya adalah tanggal 1 Agustus. Dia bilang, Pak, pertemuan kita yang kedua itu adalah tanggal 1 Agustus 2026. Dia bilang gitu. Karena kita harus mereview polis ini supaya Bapak ingat bahwa manfaatnya itu terus berjalan. Ya, manfaatnya itu apa saja. Bapak ingat polis yang Bapak ambil ini tujuannya buat apa. Karena gini teman-teman, yang namanya perencanaan keuangan berarti kita membuat orang itu bisa mencapai impiannya melalui perencanaan keuangan. Karena semua impian life goal itu membutuhkan perencanaan keuangan. Butuh duit untuk mencapai impian. Sehingga harus dilakukan review apakah yang kita rencanakan tahun lalu masih selaras seiring sejalan dengan impiannya dia. Siapa tahu di tengah jalan dia impiannya tiba-tiba berubah. Jadi kita harus melakukan review polis supaya dia juga ingat manfaat yang dia punya apa kalau pas butuh nggak kelabakan. Ya, itu salah satu tips supaya kita dapat janji temu terus. Akhirnya lama-lama setiap closing kita kan selalu bikin janji temu untuk tahun berikutnya itu dimasukin ke kalender yang ada di HP. Ya, jadi tidak ada ceritanya nggak ada janji temu. Bisnis kita semakin banyak ketemu orang akan semakin banyak ada janji temu gitu, ya. Nah, jadi hari ini teman-teman, kalau teman-teman mau sukses di dalam bisnis prudensial, kuncinya ketemu orang. Jika kamu tidak punya orang untuk ditemuin, maka kamu harus kuasai skill yang namanya market survey, ya. Market survey itu sangat efektif untuk membuat Anda bisa ketemu orang. Jadi dengan market survey, kamu akan bisa ketemu dengan orang sebanyak mungkin tanpa ada limit, tanpa ada batasan. Leo adalah seorang agent prudensial yang bertumbuh besar melalui market survey. Kartika Dewi juga sebagai contoh panutan, dia besar bisnisnya karena dia melakukan yang namanya door to door canvassing, ya. Nah, tipenya kita door to door canvassing, tekniknya banyak. Bisa jadi kita langsung datang, kita langsung presentasi rekening AB. Bisa jadi kita datang, kita langsung mungkin kita melakukan market survey, ya. Nah, dari bicara-bicara itu kita bisa melihat. Kemarin pagi ini jam 8, Leo meeting dengan Anas dengan Devina di kantor ya jam 8 ini. Karena untuk review hasil perjalanan mereka kemarin. Jadi kita berusaha melakukan review harian supaya dan kemudian melakukan konsolidasi supaya jelas hari ini pekerjaan itu berarah kemana gitu, prospeknya kemana gitu ya. Nah,
Contoh kemarin ya, ternyata yang ditemuin sama si Anas ya, orangnya ternyata suka ngobrol. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus karena belum tentu semua orang suka ngobrol ya. Ketahuan nih kakak iparnya kena stroke. Ada lagi yang namanya saudaranya itu kena jantung gitu ya di usia 41 dan 47 sangat muda. Dan kemudian dia juga banyak cerita nih nggak bisa ninggalin bisnisnya gitu ya. Wih, bisnisnya punya 40 cabang gila ya. Kemudian habis itu dia pernah bangkrut 4 kali dan hari ini dia punya eh, investasi saham dan sebagainya. Nah, itu adalah data-data yang kita perlukan untuk kita masukkan ke dalam presentasi kita gitu ya. Nah, sehingga kita langsung tahu produk mana yang cocok untuk mereka. Jadi, ketika kita mau ketemu orang, kita harus bisa memastikan diri dulu, apakah kita paham produk ini fungsinya buat apa aja sih? Produk ini fungsinya buat apa? Saya hanya memegang 4 produk, sorry, ya, 4 produk. Produk yang pertama itu berkaitan dengan rumah sakit. Produk yang kedua berkaitan dengan critical illness. Produk yang ketiga berkaitan dengan warisan. Produk yang keempat berkaitan dengan pendidikan anak. Saya ada tambahan satu lagi ya tahun ini ya, itu produk berkaitan dengan ibadah haji ya, ibadah haji saya pakai Purcinta. Nah, kemarin saya bicara sama Triyogo, dia bilang sebenarnya ada satu produk lagi yang bisa dipakai untuk ibadah haji. Kalau Purcinta kan 20 tahun ya, itu mungkin untuk naik haji, ibadah haji yang reguler ya. Nah, dia memakai yang namanya Purcerah. Kalau orang itu punya anak, dia bisa pakai Purcerah untuk naik ibadah haji yang plus ya. Jadi nggak usah tunggu 20 tahun, 30 tahun ya. Kalau sekarang entry-nya 30 tahun ya. Nah, dia bisa memakai yang plus. Plus itu sekitar 7-8 tahun atau 10 tahun dia bisa cair, percerakan cepat cairnya, ya kan? Nah, jadi ketika dia bicara, kita langsung pasang anten tinggi-tinggi ketika bicara sama orang itu. Oh, 3 kali. Nah, Tolong ya, mau oke dimatiin sudah, yang. sudah, sudah saya mute. Oke. Jadi ketika kita ketemu orang, ya, kita langsung presentasi. Jadi dia toko buka langsung masuk aja, langsung aja dia kenalan, ya kan? Kecuali ya teman-teman punya list untuk ketemu itu banyak banget itu ya ya sudah itu rezeki Anda ya. Tapi bagi kita yang tidak punya bank nama, maka toko buka itu adalah rezeki kita. Langsung aja dia ngobrol gitu. Saya kasih tahu ya, orang yang tokonya buka, kadang mereka itu kadang mereka ya, kadang mereka ada satu titik jenuh ya, di toko terus ya, bosan. Kalau kita datang mereka happy, ada teman untuk bicara ya. Nah, jadi beranilah untuk masuk ke toko-toko. Kalau toko itu nggak dimasukin, toko itu akan dimasukin orang lain gitu. Nah, sekarang kita presentasi pakai rekening AB aja paling enak. Rekening AB itu saya mau kasih whiteboard. Nah, aku mau coret-coret di sini. Teman-teman perhatikan ya. Nah, ambil contoh. Ini ada satu orang ya. Ada satu orang namanya Pak Ali ya. Pak Ali ini dia usia 35 tahun. Usia 35 tahun. Nah, Pak Ali kepengen pensiun sejahtera, sehingga Pak Ali melakukan satu perencanaan, ya. Dia melakukan perencanaan, dia uh, melakukan penabungan di rekening A dan di rekening B. Nah, di rekening A ini, Pak Ali dia mengisikan per bulan itu adalah 2 juta per bulan. 2 juta dia sisihkan. Bulan kedua dia juga nabung nih, 2 juta. Bulan ketiga dia juga nabung, 2 juta. Bulan keempat, amit-amit nggak minta, ya. Ternyata dokter bilang, aduh sorry Pak Ali, ternyata ini ada satu kondisi yang namanya stroke. Nah, kira-kira pertanyaan saya, kalau orang sampai kena stroke, kira-kira dia masih bisa kerja nggak? Bareng tau ya. Pasti susah kalau mau kerja, ya. Nah, ini kena stroke, pasti susah kalau mau kerja. Nah, kalau dokter minta duit 400 juta, ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh si Pak Ali? Ini ketika kondisi kayak gini, dokter bilang, waduh biaya pemulihan gede banget 400 juta. Nah, duit baru masuk 6 juta. Duit baru masuk 6 juta. Artinya apa? Dia masih minus, minus berapa? 394 juta. 394 juta. Akhirnya duitnya nggak cukup. Kalau duit nggak cukup, akhirnya dia larinya kemana? Dia lari ke aset. Nah,
Orang itu dia sempat cerita apa misalkan investasi dan sebagainya, bahkan investasi itu terancam di likuidasi ya Pak ya. Iya kalau pas investasinya sudah naik, kalau pas turun gimana Pak? Terus aset kita juga ini terancam terjual ya. Nah, terus kondisi kerja bagaimana? Pasti kita kerjaan itu udah kita pasti stop ya. Kerjaan ini kita pasti stop. Kita nggak bisa kerja. Kalau udah kerja stop, duitnya bagaimana? Penghasilannya bagaimana? Penghasilan bisa terancam berhenti loh Pak. Nah, kalau sampai penghasilan berhenti, pertanyaan saya ya, bagaimana dengan biaya hidup ya? Jadi biaya hidup itu akan jalan terus, ya kan? Nggak mungkin biaya hidup berhenti. Apapun yang terjadi, biaya hidup ini cenderung jalan dan cenderung meningkat malah. Ini harus dibayar terus, ya. Nah, bahkan kalau punya hutang bagaimana? Kalau punya hutang, maka hutang itu akan terus harus dibayar. Nggak mungkin hutang itu nggak dibayar. Hutang itu akan terus dibayar. Nah, kondisi kayak gini bisa memicu yang namanya apa? Stres, ya. Kalau udah stres, ini mau sembuh ini susah, ya. Stres ini kalau mau sembuh ini susah, ya. Sorry, saya pakai mouse ya teman-teman, saya agak susah ya untuk ininya. Eh, tulisnya, saya pakai mouse ini. Nah, untungnya Pak Ali dia punya rekening B. B ini adalah untuk backup ya, untuk rekening cadangan. Di rekening B Pak Ali dia melakukan hal yang sama. Dia sisihkan 2 juta ya setiap bulan. Bulan pertama dia sisihkan, bulan kedua dia sisihkan 2 juta juga. Bulan ketiga dia juga sisihkan 2 juta ya. Nah, pada bulan keempat terjadi hal yang sama nih, ketika terjadi kondisi sakit kritis, maka dia akan di cover 400 juta juga ya. Nah, ketika itu rekening B ini akan bekerja. Itulah bagusnya rekening B. Dia akan kasih duit 400 juta. Jadi sekantong uang 400 juta akan diberikan oleh rekening B ini ya. Jadi sekantong duit ini dikasih sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan biaya hidup, dia bisa bayar hutang, dia tidak akan mengalami stres karena dia punya uang. Seringkali orang stres di dalam kehidupan kita karena dia tidak punya uang. Nah, tugas kami sebagai perencana keuangan adalah memastikan semua klien kami punya uang apapun yang terjadi. Bagaimana dikala ketika kondisi dia sehat? Ketika dia sehat, maka rekening ini akan memberikan hasil yang bagus, ya. Ketika dia sehat. Ketika dia sehat, dia hanya perlu nabung bayar preminya itu 5 tahun. Jadi 2 juta dikali 12 bulan, dikali 5 tahun, itu totalnya itu adalah sama dengan 120 juta. Ya. Nah, kalau ini nggak diambil-ambil, ini kan tadi kan contohnya orangnya usia 35. Nah, nanti di usia 65, maka nanti dia akan bisa memiliki yang namanya dana pensiun di usia 65 ini 120 juta dijamin akan menjadi 200 juta ya dijamin akan menjadi 200 juta kalau nggak diambil-ambil nih katakan kita punya banyak celengan lain ya untuk dana pensiun ya ini nggak diambil-ambil di usia 75 ini akan menjadi berapa. Tolong yang punya Bobby jangan ikut dicoret. Akan menjadi 280 juta dijamin ya dijamin 280 juta. Nah, kemudian kalau usia 88 nggak diambil-ambil ya, terakhir kita perlindungan sampai usia 88 ya. Maka dia akan menjadi berapa? Menjadi 400 juta. Sorry ya, tulisannya jelek. Saya pakai mouse agak kesusahan. Nah, 400 juta. Dan kalaupun ada kondisi tutup usia, 400 juta ini cair. Kalau tutup usia karena kecelakaan, cairnya 1,2 miliar. Nah, saking bagusnya rekening ini, maka rekening ini diajak kerjasama oleh rekening A. Rekening A ini adalah rekening bank pada umumnya. Mereka melakukan kerjasama nih, ya. Kerjasama dengan cara apa? Kalau rekening bank pada umumnya mau mengambil rekening B, maka bank yang ada di rekening A akan membantu untuk mengautodebit ya membantu auto debit supaya duitnya itu bisa di auto debit masuk dari rekening A ke rekening B ya. Nah, bisa di auto debit kayak gini. Nah, jadi akhirnya dia bisa memiliki rekening B ya. Nah, jadi kita perlu sisihkan sebagian penghasilan kita untuk apa? Untuk backup ya. Ini adalah backup plan ya untuk cadangan. Rekening ini di Prudential namanya PCB 88 ya. Nah, supaya jelas, maka saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya, supaya jelas ya. Maka Bapak Ibu kepengen mendapatkan uang berapa dari Prudential kalau sampai ada resiko kehidupan itu terjadi. Saya mau tanya ya, 500 juta, 1 miliar atau 100 juta cukup?
kita lihat dia karyawan apa pengusaha. Kalau dia karyawan, mungkin kita buka angka dari 100 juta. 100 juta, 200 juta. Kalau dia pengusaha, kita buka angka dari 500 juta, 1 miliar gitu, ya. Kalau dia pengusaha kecil-kecilan yang agak seret, ya buka aja 100 juta, 300 juta, 500 juta gitu, ya. Nah, patokannya apa? Patokan kita adalah pengeluaran. Jadi pengeluarannya berapa per tahun? Contoh dia punya pengeluaran 30 juta per bulan. Berarti setahun 360 juta. Maka dia perlu backup minimal mulai dari pengeluaran setahun sampai 5 tahun. Ya, minimal setahun, ideal 5 tahun. Nah, 350 juta kalau dikali eh, anggap kita tadi berapa? 360 ya. Kita bulatin 400. 400 dikali 5 berarti 2 miliar. Dia butuh pelindungan ideal 2 miliar, ya. Namun hari ini dia butuhnya berapa dulu pelindungannya, ya kan? Setelah itu baru kita hitung sesuai dengan permintaannya dia. Jadi angka itu harus dari dia, jangan dari kita. Kalau dari dia, kan dia yang kepengen tahu. Ya kita cerita sesuai dengan yang dia kepengen tahu. Kalau dari kita akan susah untuk follow up. Karena angka itu dari kita, dia merasa tidak punya kebutuhan terhadap angka itu. Oke, aku mau close papan tulis. Kalau ada yang mau di screenshot, bisa di screenshot, tapi tulisannya jelek ya. Nah, jadi kalau ada yang mau screenshot, boleh screenshot. Kalau enggak, saya dalam waktu 1 menit saya close ya. Ini papannya mau saya close. Jadi hari ini kita akan membawakan sebuah ilustrasi proposal buat Bapak dan Ibu supaya Bapak Ibu itu mempunyai backup plan gitu ya, rencana cadangan. Karena gini, kita kita harus membuat jalan keluar untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ketika ada satu risiko terjadi, kita tidak punya jalan keluar. Jangan sampai itu terjadi. Jadi ini ada sebuah jalan. Kalau jalan ini terjadi yang namanya badai, keadaan tidak menentu. Kalau kita sudah persiapan, kita punya jalan keluar. Jalan keluar ini bisa disiapkan melalui PCB 88. Jadi kita punya arah dan pilihan. Ini yang akan menentukan kita tumbang atau bertahan. Dengan PCB 88, kita akan mampu bertahan. Kita akan mampu bangkit. Kita bisa bangkit. Karena kita udah membuat jalur bagi diri kita sendiri. Tugas kita sebagai perencana keuangan itu adalah menyiapkan segala sesuatu sebelum hari itu terjadi. Kita berada di area sebelum terjadinya masalah. Ya, itu adalah area pekerjaan kita sebelum terjadinya masalah. Kalau masalah sudah terjadi, dia sudah stroke, sudah jantung, sudah kanker, kita nggak bisa bantu. Karena badai itu sudah terjadi. Saya ini seorang perencana. Perencana itu adalah bekerja di area sebelum terjadinya masalah. Makanya namanya perencana. Ya, ketika kondisi baik-baik saja, kita merencanakan supaya kita punya jalan keluar. Kalau kita tidak merencanakan sekarang dan itu sudah terjadi, maka itu udah telat. Ya, jadi aku bisa punya exit plan, aku punya jalan keluar karena aku sudah rencanakan dari hari ini. Oke? Nah, konsepnya adalah di situ teman-teman. Jadi hari ini dengan satu program kita memastikan ya orang yang kita temuin pasti punya duit apapun yang terjadi. Jadi dengan program critical illness, dengan program warisan, kita akan memastikan ketika badai itu datang, dia tetap punya uang. Kalau dia tidak punya program ini, no problem. Dia boleh ini, dia boleh menyiapkan sendiri. Jadi kita punya dua cara untuk menyiapkan manajemen risiko ya, untuk menyiapkan dana darurat. Cara pertama kita siapkan sendiri di rekening bank boleh, bawa bantal boleh, terserah. Pokoknya siapin lah. Cara kedua, kalau mau cepat, pakai program kami di Prudential. Itu cepat banget. Baru 3 bulan sudah aktif.
Bahkan untuk cover tutup usia, begitu polisnya dia dapat email dari Prudential jam 12 siang bahwa polisnya sudah enforce, amit-amit nggak minta ya. Jam 1 siang setelah polisi itu enforce ada kondisi tutup usia, itu sudah aktif loh. Pengcoveran sudah aktif loh. Jadi hari ini teman-teman, tugas kita adalah memastikan setiap keluarga Indonesia itu punya pelindungan 1 miliar. Kalau dia dari keluarga karyawan, untuk dapat pengcoveran yang tinggi, paling enak pakai Purcinta. Karena Purcinta itu kan cover cuma 20 tahun, bukan cover seumur hidup. Sehingga biaya asuransinya itu otomatis pasti lebih ringan daripada produk-produk yang mengcover seumur hidup. Apalagi di tahun ke-20 dia dapat pengembalian. Promo yang sedang berlaku itu adalah kalau preminya 1 juta ke atas, dia dapat pengembalian 30%. Ya, kalau 1 juta ke bawah ya dia dia pengembaliannya 10%, hibahnya 10%. Jadi tahun ke-20 baliknya 110. Kalau yang 1 juta ke atas, preminya baliknya 130%. Ya, itu adalah promo sampai di akhir Agustus. Sekarang kamu butuhnya apa? Gitu. Ketika kita ketemu orang, ternyata dia eh, udah diceritain PCB 88, dia masih ya masih nggak mau closing ya. Kita ngomong. eh Dua intisari dari program kita. Yang pertama itu adalah mengcover kesehatan. Kesehatan masih bisa dijaga, tapi yang namanya nyawa itu kita nggak bisa jaga. Yang tahu argumenter nyawa seseorang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Dia yang tahu. Ya, kita nggak pernah tahu usia seseorang. Jadi artinya apa? Minimal kamu punya percinta. Minimal punya percinta. Wong tahun ke-20 lo dibalikin 130%. Masa nggak mau sih? Sekarang kalau kamu nggak ikut program ini, saya mau tanya, cara kamu melindungi diri dan keluarga bagaimana? Program kita itu memastikan kamu bisa mengambil potensi penghasilan kamu yang belum kamu terima kalau ada apa-apa. Contoh, seseorang itu berusia di usia 40 tahun. Kalau ada apa-apa dengan dia, harusnya dia kalau sehat dia bisa bekerja sampai usia 60. Dia harusnya punya potensi income 20 tahun punya pemasukan. Tapi gara-gara dia dipanggil Tuhan, maka potensi income 20 tahun ke depan sampai dia pensiun itu akhirnya melayang gitu loh. Nah, tugas kita sebagai perencana adalah bagaimana memastikan agar supaya potensi income 20 tahun ke depan itu bisa diterima oleh keluarganya pada saat walaupun dia tiada. Sehingga anaknya bisa lebih mandiri, anaknya bisa masa depannya jelas, ya kan? Jadi itu adalah tugasnya kita, memastikan setiap keluarga itu punya uang. Oh, kamu sudah punya asuransi, as on bill. Oke. Tapi itu tidak bisa memastikan kamu punya uang loh, karena itu hanya melindungi keluargamu dari tagihan biaya rumah sakit. Dan itu tidak melindungi keluargamu dari tagihan biaya hidup. Tidak melindungi keluargamu dari tagihan biaya sekolah. Tidak melindungi keluargamu dari tagihan hutang. Untuk melindungi keluarga secara komprehensif, secara menyeluruh, secara sempurna, kamu perlu perencanaan lebih daripada sekedar perencanaan kesehatan. Yang paling ngeri, kalau kita ada apa-apa, kita nggak pegang duit. Siapa yang bisa bantu? Kalau kita sultan mungkin lain cerita ya. Kalau kita kaya raya lain cerita ya. Kalau di rekening kita sudah ada minimal 1M, 2M, 10M, lain cerita ya. Kalau kita nggak punya, kita harus siapin yang 1M, 2M itu. Sehingga uangnya kamu bisa putar, kamu bisa pakai tanpa ada rasa bersalah terhadap keluarga. Kalau kamu merasa punya banyak duit, tapi kamu pakai semua duitnya mungkin diputar di usaha karena menurut kamu lebih untung di usaha. Tapi sementara itu kamu tidak mempersiapkan dana cadangannya, apa tidak merasa bersalah kalau ada apa-apa? Tiba-tiba uangnya habis, ya kan? Itu teman-teman. Ya. Jadi hari ini, yuk, selama kondisi kita baik-baik saja, kita lakukan perencanaan. Berapa yang mau kamu rencanakan? Income berapa tahun yang mau kamu rencanakan? Yang mau kamu siapin buat keluarga? Pengeluarannya per tahun kamu berapa sih? Tanyain. Dari situ tinggal hitung mau setahun, 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kayak Leo, yang pernah Leo
sharing sebelumnya, dia ternyata sudah punya uang pertanggungan 5 miliar, dia bilang. Kenapa 5 miliar? Karena pengeluaran per tahunku 500 juta. Dan aku melindungi keluargaku 10 tahun. Pertanyaanku, 10 tahun itu apa cukup? Karena anakmu masih usia 10 tahun loh, yang paling gede, belum yang kecil. Sorry, masih 5 tahun. Belum yang kecil yang umur 3 tahun. 10 tahun lagi loh, anakmu masih umur 15. Ya kan? Jadi kamu butuh perlindungan lebih. Yang lebih ideal. Yang paling ideal itu adalah bagi pengeluaran tahunanmu dengan penempatan mungkin obligasi di bank 6%, atau kamu yang kepercayaan keluarga kamu taruh duit di mana, yang memberikan imbal hasil yang terbesar itu di mana gitu ya. Kalau kamu mempercayai deposito aja yang senilai 3% per tahun, ya udah bagi aja dengan 3%. Itu akan ketemu UP ideal. Jadi ketika saat terjadi tutup usia, maka itu akan dicairkan, tinggal dimasukkan ke penempatan itu, dan itu akan memberikan bunga eh, tahunan untuk biaya hidup keluargamu. Itu akan menjadi UP ideal. Setelah 500 juta saya bagi dengan 6%, ketemu UP ideal 8 miliar. Artinya, kamu yang tadi ngomong 5 miliar sudah cukup. Sebenarnya itu kurang ideal. Itu bagus, great, ya, good, but not great. Kurang, ya. Ibarat rapor itu belum biru sempurna, ya. Jadi eh, masih ada merahnya, masih minus 3 miliar pelindunganmu. Nah, akhirnya closing lah 3 miliar lagi gitu, ya. Murah kok. Loh, kok murah? Nah iya, duitmu dikembalikan kok. Kamu cuma titip duit ke Prudential, nanti dikembalikan 100%. Itu aku sedang bicara Pro Anugerah Syariah. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kuncinya satu, yaitu kuncinya adalah ketemu orang. Cerita. Ceritain aja rekening AB ke siapapun. Ya. Karena orang itu butuh uang. Dan uang itu harus disiapkan hari ini. Kalau dia tidak punya celengan yang banyak, maka dia bisa siapkan lewat rekening PCB 88. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Jadi hari ini tidak ada istilah tidak ketemu orang. Setiap hari itu harus ketemu orang. Nah, supaya bisa ketemu orang terus, dari setiap orang yang kita temuin, minta referensi. Jangan lupa. Pak, siapa lagi yang bisa kita ceritain? Siapa lagi yang bisa kita sharingkan? Minta referensi. Jadi semua orang itu menjadi jalan terbuka bagi kita untuk masuk ke orang-orang berikutnya. Kalau dia bingung mau kasih referensi, tanya Pak RT daerah sini siapa sih, rumahnya di mana sih? Udah, itu dapat satu referensi. Dari Pak RT tanya Pak RW-nya siapa sih? Dapat referensi kedua, ya kan? Dari orang-orang yang ditemuin, anaknya sekolah di mana? Nama kepala sekolahnya siapa sih? Dapat referensi ketiga. Datangin tuh kepala sekolah di prospek. Tanyain, Bapak Ibu kepala sekolah, boleh nggak saya sosialisasi dengan guru-guru di sini? Tiba-tiba langsung terbuka, dapat 5 referensi, 10 referensi. Ya kan? Jadi harus ada yang bisa diceritain. Kalau kamu sebagai seorang perekrut, kita kan menjadi leader bagi diri kita sendiri. Dari awal kita sudah melakukan perekrutan supaya kita bisa promosi, ya kan? Nah, kita bisa bangun tim. Ketika kita mau bangun tim, maka Anda harus siap dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, tim Anda punya database. Kondisi kedua, tim Anda tidak punya database. Anda sebagai seorang leader harus bisa buka jalan bagi semua kondisi. Ya, pengalaman Leo ya. Dulu Leo mau canvassing itu takut. Tapi ketika Leo mulai melakukan perekrutan, saya kan nemani rekrutan saya untuk join field. Di situ saya mendapatkan keberanian karena ada temannya, ya. Jadi kalau mau ada temannya untuk melakukan canvassing, maka ya lakukan perekrutan. Kalau Anda punya tim untuk sama-sama ke lapangan itu lebih enak. Jadi eh, ketika ke lapangan, ya setelah tim Anda masuk ke satu toko, bilang ke dia,
Aku mau masuk toko yang sebelah. Gantian kamu yang nemani aku ya. Jadi Anda pasti dapat keberanian untuk masuk ke toko berikutnya. Jadi lakukan perekrutan. Itu untuk awal mula supaya berani untuk canvassing. Tapi kalau Anda punya banyak list nama yang belum disentuh, belum kesentuh, datangin mereka. Udah punya banyak nasabah, datangin mereka. Minta referensi keluarga besarnya siapa, temannya siapa, ya. Jadi tidak harus melakukan canvassing. Tapi kalau tidak ada pilihan, maka canvassing itu adalah pilihan terbaik yang bisa kita lakukan, teman-teman. Karena Leo besarnya itu dari canvassing. Silakan. Kita waktu 15 menit lagi akan berakhir. Silakan bagi yang mau bertanya, teman-teman dapat bertanya. Silahkan dipandu untuk session pertanyaan, Mom Ani. Oke, teman-teman, ini Pak Leo sedang membantu kita untuk menjalankan bisnisnya ini. Ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan, ayo disampaikan. Dapat banyakkah teman-teman? Dapat banyak manfaat dalam sesi pertemuan singkat ini? Dapat. Dapat ya, Cemifang. Soal rekening AB juga. Pak Iya, Ginanjar, bagaimana? Dapat apa? Rekening AB-nya menarik. Jadi Oh, kayak rekening AB. Ya, itu saya bikin apa? proposal PCB 88 usia 35 tahun, pria tidak merokok itu. Itu jadi kayak apa ya? Menggelitik orang supaya memikirkan kalau badai keuangan itu bisa terjadi di tengah jalan. Iya, betul. Dan tugas kita adalah mempersiapkan diri sebelum badai itu terjadi. Makanya kita disebut perencana, ya. Merencanakan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, tadi sama Ginanjar, saya juga dengan rekening AB tadi apa ya, cukup singkat dan gampang gitu loh untuk menyampaikan ke prospekan. Jadi nggak perlu waktu lama. Ya sebetulnya ini kan kayak Pak Ali ini sudah sering ya dulu ya. Tapi ini tadi itu sangat singkat gitu. Bagus. Jadi kalau Leo temanin Anas sama Devina untuk market survei, kalau mereka udah selesai, saya bilang, saya mau ke toko yang ini. Kalian sudah masuk toko ini belum? Kalau belum, aku mau masuk ke toko itu. Nah, gantian nemani, gitu. Ketika masuk bicara apa? Saya mau sharing nih, saya Leo perencana keuangan dari Prudential. Saya mau cerita satu rekening yang luar biasa bagus. Minta waktunya sebentar, boleh ya? Oh ya boleh. Oke, saya langsung keluarin kertas, saya cerita. Sesederhana itu. Nanti tinggal buatin proposal, kita langsung follow up proposal lewat HP. Kemudian nanti kalau belum closing, kita ngeprint, nanti hari apa kita balik lagi, kita kasih lihat print-printan, kita kasih ke dia. Bumbui banyak cerita ya teman-teman ya. Saya ini ada orang yang mau saya follow up, ternyata orang itu sudah calling aku duluan, dia bilang, Leo, Koko kena kanker. Loh, kaget Leo, kanker apa kok? Kanker paru. Waduh, stadium berapa? Stadium 3, mati. Ya, kalau sudah kayak gitu, kita nggak bisa apa-apa. Ini orang dulu saya bilang, kartu kesehatannya di-upgrade ke on-bill, kemudian tambah PCB 88. Nggak on-bill mahal. Ini cukup. Gitu. Akhirnya sekarang dia ngomong, Leo tolong istri dan anak-anakku rubah semua ke on-bill. Karena kalau nggak on-bill, habisnya banyak, katanya kayak gitu.
Bahkan saya udah cerita rekening PCB 88. Semoga bisa mengena juga sih. Karena on bill hanya menyelesaikan satu masalah, banyak masalah lain itu perlu diselesaikan oleh PCB 88. Saya mau tanya Pak Leo. Ya, silakan. Masih ada waktu Eh, 10 menit. Nah, ya, ini kan saya juga sedang lagi ikut kelas Prolix Master Class. Ini soal pengkategorian calon nasabah A, B, C, D itu. Ini kadang saya agak berkonflik nih kalau misalkan harus canvassing atau ketemu orang yang baru. Kita kan belum kenal sama sekali. Kalau di kelas itu biasanya saya sering dianjurkan supaya membangun hubungan dulu sebelum kita ngomong soal perencanaan keuangan atau asuransi. Tapi kalau Pak Leo ini canvassing biasanya langsung presentasi ya. Ini yang paling bagus gimana? Enaknya langsung presentasi atau kita bangun hubungan dulu? kalau kita dalam canvassing, kalau kita langsung datang, mau bangun hubungan dulu tidak ada masalah, tidak ada salahnya. Cuman saya memang tipe orangnya to the point. Jadi saya datang itu saya langsung cerita saya mau ngapain, saya minta waktu saya mau sharing, minta tolong sebentar, saya mau sharing sebentar aja sih gitu. Biasa mereka kasih waktu sih, nggak ada masalah sih. Nanti sambil saya follow up, sambil saya bangun relasi. Saya melakukan itu berbarengan. Jadi nggak ada yang baku, nggak ada yang harus dipikirkan. Intinya saya cuman yang ada di otak saya cuma satu, saya harus ketemu orang. Intinya cuma itu. Saya harus ketemu orang baru, ya kan? Dia sudah punya banyak asuransi, bagus. Berarti dia sudah minded, saya lebih mudah untuk edukasi. Dia belum punya asuransi, bagus. Walaupun susah, masuknya nggak masalah. Dia belum punya asuransi sama sekali, itu adalah peluang bagi saya. Jadi, dia udah nasabah prudensial, bagus. Saya langsung kasih dia pro service untuk saya bantu dia untuk review polisnya. Langsung buka polisnya itu datanya di pro service. Setelah saya lihat, oh ternyata ibu sudah cuti premi udah lama ya. Ibu mau nggak suatu produk yang tidak perlu cuti premi, hanya bayar 5 tahun selesai betul-betul selesai. Nggak ada istilah cuti premi. Kalau cuti premi itu biaya asuransi kan dipotong dari nilai tunai, lama-lama kan habis. Di produk kita yang terbaru itu tidak ada cuti premi loh. Jadi kita bayar 5 tahun selesai, langsung selesai udah, nggak ada istilah cuti premi udah, nggak ada potong-potong biaya lagi udah. Nah itu di PCB 88. Jadi saya bangun relasi, yang saya lakukan kalau itu orang baru yang saya temuin, saya bangun relasi sambil saya follow up. Setiap follow up saya bangun relasi. Ketika relasinya cukup terbangun, maka di satu titik saya follow up itu akhirnya nanti akan bisa closing orangnya. Jadi nggak usah dipikir, kalau penulis kan kita kan nggak bisa ketemu orangnya, agak susah bangun relasi sebenarnya. Hanya by WA itu agak susah. Usahakan penulis itu ditemuin orangnya, ajak ketemu. Yuk ketemuan yuk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di kafe mana gitu. Ajak dia ketemuan aja. Saya banyak literasi keuangan nih yang bisa saya ceritakan gitu ya. Saya punya cerita literasi, teman-teman punya bekal apapun ceritakan ya, literasi keuangan itu diceritakan. Rekening AB kan salah satu literasi keuangan yang bagus untuk kita ceritakan, ya kan? Jadi hari ini kalau dia perlu ajak ketemuan. Karena kalau nggak ketemuan untuk bangun relasi itu susah. Kecuali Anda punya kemampuan untuk chatting sama dia sampai dia merasa akrab sama Anda, ya kan? Nggak masalah. Jadi nggak ada yang benar salah, nggak ada. Oke, makasih Pak Leo. Sama-sama Mas Ginanjar. Silakan teman-teman lainnya, kita masih punya waktu 6 menit. Habis ini saya harus segera cabut soalnya. Intinya satu, ketemu orang. Saya ketemu waktu itu ikut kelas ALC ya. Kelas ALC-nya Dr. Arifin. Dr. Arifin bilang, apa yang membedakan agen satu dengan agen lain? Kenapa agen satu dia produksinya banter, agen yang lain dia tidak banter produksinya? Jawabannya cuma satu. Meet up. Agen yang produksinya banter, pasti ketemu orang itu banyak. Setiap hari itu pasti ketemu orang pagi sampai sore, pagi sampai malam. Pasti ketemu orang. Leo punya habis reuni, teman-teman Leo tersebar
di ini. Leo berusaha kontak satu-satu. Leo bilang, Leo punya satu literasi keuangan yang sangat bagus untuk kita mencapai hidup sejahtera. Kita bisa meet up nggak? Kamu selesai kerja jam berapa? Malam ini kamu longgar jam berapa? Semalam aku meet up sama dia. Jam 8 di kita, dia di Kalimantan jam 9 udah, ya. Nah, dia bilang, aku bisa jam 9 sampai jam 10 WITA. Oke, berarti di WIB itu berarti jam 8 sampai jam 9. Nanti aku share Jimit ya. Jimit kan gratis kan. Udah langsung ngajak dia ngobrol. Gitu. Terus ada lagi yang barusan aku closing Purcinta. Aku nawarin Pro Anugerah Syariah, ternyata dia tidak tertarik. Dia mendengar temannya agent dari Jakarta ada Purcinta. Nasabah. Nah, waktu itu akhirnya closing ya. Yang closing istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya bertanya tentang putus. Putus. Udah jalan lagi. Oh, ini udah jalan lagi, udah jalan lagi. Udah jalan lagi internetnya. Nah, jadi akhirnya Leo cerita tentang Purcinta. Dia kerja di luar pulau. Saya bilang, Putus lagi itu sinyalnya Pak Leo itu. Leo putus kamu Leo sinyalmu. Ngelek. Ya, masih ngelek ya Pak Leo ya. Oke, kita nunggu sambil nunggu Pak Leo ya. Jadi ini hari ini kalau kita lihat itu Pak Leo itu mau bawa kita itu gimana caranya di bisnis ini lah itu pindah ke Devina. Oke, lanjut dulu Pak Leo. Open mute-nya dulu. oh iya, meeting. Open ya. Oh, ini juga sudah masuk ini. Ini ya, jadi teman-teman, akhirnya saya bilang, kita tuh bisa closing. Nanti saya akan kirim link untuk suamimu tanda tangan, dan suamimu itu foto KTP, foto selfie bawa KTP gitu ya. Nah, nanti dia otomatis setelah dibayar polis akan terbit gitu. Ya, saya bilang gitu. Nah, harus dilakukan cepat di bulan Agustus. Kenapa? Karena banyak promonya. Undian itu, kupon undian dikali 2 loh. Dan suamimu belum pernah jadi nasabah Prudential, dikali 2 lagi loh. Saya bilang gitu. Makanya cepat diajukan. Tadinya dia mau ikut sekitar 600 ribuan. Saya bilang, yang bisa dapat dapat hibah apa namanya, hibah 30% itu adalah yang premi 1 juta ke atas. Aduh, kalau 1 juta itu kok berat ya, dia bilang gitu. Oke, saya hitung benar-benar hitung, kan dia preminya setahun kan 10 juta. 10 juta itu 10 juta itu saya bagi 11 bulan, jadi ketemunya 910 ribu. Akhirnya proposal saya closing di 911 ribu gitu ya per bulan. Langsung saya bilang, closing sekarang, jangan ditunda. Saya bilang, kalau sudah punya niat baik, cepat dilakukan. Daripada kalau ada penyesalan, kita tuh nggak bisa apa-apa nanti. Saya bilang gitu. Ya, karena kamu sudah ada niat baik untuk ikut. Yuk cepat-cepat diajukan aja. Kan kita bisa pengajuan jarak jauh. Provos 1 bisa jarak jauh. Nanti per 1 Oktober, Provos 1 sudah betul-betul close, teman-teman. Jadi kalau pakai Provos 2, itu Leo belum tahu apakah bisa pakai cekatan apa tidak. Karena kan itu harus ada verifikasi orangnya dan sebagainya. Leo belum tahu apakah sudah ready buat cekatan apa tidak. Makanya Leo sibuk untuk kontekan yang ada di luar kota nih, gitu. Supaya saya ajak Jimit, kemudian saya bikin proposal, saya ajak Jimit lagi gitu ya. Nah, kemudian supaya saya bisa cepat closing pakai cekatan gitu. Karena orang untuk menuju closing itu tidak cepat loh. Itu butuh waktu loh. Harus di follow up gitu. Ya. Karena dia membeli barang besar ya. Kita bikin satu proposal yang preminya 500 ribu, tapi UP-nya 100 juta, PCB 88, itu artinya selembar kertas ini itu nilainya 100 juta loh teman-teman. 100 juta itu mau dapat nggak bisa dalam sekejap mata loh teman-teman. Jadi itu surat berharga yang kita jelasin kepada si klien. Ya, surat berharga.
Dan surat bergerak itu ditebus dengan harga yang sangat murah, 500.000 per bulan. Oke, udah jam 10, kelas Leo berakhir sampai di sini. Thank you banget kehadiran teman-teman, semoga bermanfaat, banyak manfaat yang dipetik oleh teman-teman. Yes. Ya Leo, keren sekali Leo. Dan di sini mungkin teman-teman juga ya merasakan trial closing-nya itu loh yang keren banget itu ya. Heeh. Jadi Mom Anik juga keren, bisa kerja dari rumah sambil gendong cucu kesayangan. Sang jagoan kecil. ketahuan ya Itu future leader, itu future leader itu, future leader. Soalnya ini Yes. ditinggal orang aja kerja, jadi saya harus di rumahnya. Ya Iya. teman-teman, ini Leo sudah menyempatkan waktu buat kita dan terima kasih banyak Leo juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan Leo ini sangat bermanfaat dan terima kasih juga saya sangat terbantu pagi ini dan semuanya tak catat Leo, termasuk Siap. closing yang mungkin untuk saya itu sesuatu kelemahan. Iya, Saya memang kita harus refresh ilmu terus ya, gitu. Yes. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dan doa akan saya pimpin. Thank you, Dalam Leo. Thank you. Sama-sama. Ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, Amin. terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami terima bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan seperti harapan yang Bapak Leo sampaikan tadi. Tuhan, hanya kepadamu aku percayakan semua bisnis ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Ya, sama-sama teman-teman semua. Sukses selalu. Bye-bye. Thank you, Love you Leo, all. Tika, Diani. Pak Leo. Ya, Ya, Thank you, Mama. thank you Thank you, semuanya. teman-teman. thank you, Terima thank you. kasih. Thank you. Ya, Bu Tika. Halo. Oke, teman-teman. Bye-bye. Oke, bye-bye. Udah dimatikan.